Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, jajaran panitia penyelenggara, sahabat dai yang semangatnya membara, serta hadirin yang berbahagia. Beli abaya barang si emak, pakai gamis ke rumah Pak Lurah. Perkenalkan, saya Neng Isma, wanita manis yang masih singlillah. Pada kesempatan kali ini hadirin, saya akan menyampaikan sebuah uraian yang berjudul Tuntaskan Perjalanan Kehidupan, Gapai Keselamatan dengan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, seorang tokoh dunia, Oliver Goldsmith, mengatakan, "Life is a journey that must be traveled, no matter how bad the roads and conditions." Hidup adalah perjalanan yang harus dituntaskan, tidak peduli seberapa buruk jalan dan akomodasi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hidup kita di dunia ini adalah sebuah perjalanan. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu pesannya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor 6416, Imam At-Tirmidzi nomor 2333, juga Imam Al-Baghawi nomor 4029. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, faqala, kemudian bersabda, kun fid dunya ka'annaka qarib au 'abir sabil. Jadilah kamu di dunia seakan-akan seorang yang asing atau seorang musafir. Hadirin, berbicara mengenai seorang musafir, musafir adalah orang yang sedang melaksanakan perjalanan, yang mana dalam perjalanannya pasti ada tujuan. Seseorang tidak mungkin melaksanakan perjalanan jikalau tidak ada tujuan. Jikalaupun ada, itu orang sedang melaksanakan sebuah kesia-siaan. Betul apa betul? Lantas dalam kehidupan kini, apa yang menjadi tujuan kita? Salah satu jawabannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Al-ayah sadaqallahul adzim. Dari ayat ini sudah jelas bahwa tujuan kita diciptakan ke muka bumi ini adalah untuk beribadah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita beribadah tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi sarana kita untuk menggapai yang namanya kebahagiaan dan keselamatan. Mengapa demikian? Karena hadirin tak dapat dipungkiri, kebahagiaan, keselamatan adalah suatu hal yang didambakan dalam sebuah perjalanan. Hadirin rahimakumullah, kebahagiaan, keselamatan merupakan puncak dari perjalanan kehidupan di dunia. Tak ada satupun manusia yang berharap hidup sengsara. Tak ada satupun insan yang berharap hidup dalam keterpurukan. Dan tak ada satupun jiwa yang berharap dengan sengaja masuk ke dalam jurang nestapa. Betul? Namun sayang hadirin, fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kita semakin jauh dari harapan yang diimpikan. Bilangnya pengen hidup dengan tenang tapi kerjanya jadi pembangkang. Bilangnya pengen hidup sejahtera tapi sukanya bikin perkara. Bilangnya pengen hidup bahagia tapi nilai-nilai Al-Quran terus dilupa. Sehingga apa yang terjadi hadirin? Fenomena-fenomena yang begitu memilukan. Krisis moral kini menjamah para generasi milenial. Tindak kekerasan kini tak dapat dihindarkan. Bahkan kemarin kasus bullying antar sesama menjadi trending topik yang mengerikan. Naudzubillah
Na'udzubillah. Lantas apa yang harus kita lakukan hadirin? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah bersama kita kembali kepada Al-Quran, menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam segala segi kehidupan. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke muka bumi adalah sebagai petunjuk dalam kehidupan. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya kata Allah, hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Al-ayah sadaqallahul adzim. Syekh Wahbah Az-Zuhaili bin Mustafa Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir jilid 8 halaman 50 menyatakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang menerangkan tentang karakteristik Al-Quran yang salah satunya adalah menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia, menjadi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, lebih jelas, paling ideal, yakni agama yang lurus, agama yang toleran. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Al-Quran laksana buku panduan, peta perjalanan yang senantiasa menunjukkan jalan yang tepat dan menghindarkan dari jalan yang sesat. Namun yang menjadi persoalannya lagi-lagi satu hadirin, yaitu diri kita. Jangan sampai Al-Quran yang seharusnya menjadi pedoman malah dijadiin pajangan. Al-Quran yang sudah memiliki berbagai solusi tapi seringkali kita acuh tak peduli. Bahkan hari-hari yang seharusnya diisi dengan kedekatan bersama Al-Quran, apa yang kita lakukan? Kita malah asik dengan hiburan-hiburan yang menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin, mari bersama kita mencintai Al-Quran, mewujudkan nilai-nilai Al-Quran dalam pengamalan yang penuh keikhlasan. Penuh keikhlasan karena ikhlas merupakan kunci untuk tercapainya keselamatan di akhirat kelak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Isa bin Muhammad bin Isa bin Sawra At-Tirmidzi yang mengatakan bahwa kesuksesan di akhirat kelak bukan karena banyaknya amalan, tetapi kesuksesan di akhirat karena ikhlasnya amalan dan memperbaikinya. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir kiranya dapat kita simpulkan bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan yang harus kita tuntaskan. Keselamatan adalah sebuah harapan, kesesatan adalah sesuatu yang harus dihindarkan. Maka dengan hidup yang sesuai dengan pedoman Al-Quran, maka insya Allah kita mampu mencapai keselamatan dalam perjalanan kehidupan. Insya Allah. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ketemu kekasih di jalan penantian, jalan berdua ke terminal. Terima kasih atas perhatian. Semoga berjumpa di babak final. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.